Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Muhammadun huwa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillaha khaira maliki musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin asyarafa. Teman-teman yang saya banggakan, ketemu lagi dengan saya setelah membaca hamdalah dan sholawat ala mantukir. Kita sekarang akan membahas tentang fi'il mabni majhul yang lawannya adalah fi'il mabni ma'lum. Begitu. Nah, fi'il mabni majhul ini terdiri daripada fi'il muta'adi dan fi'il lazim. Fi'il muta'adi itu adalah fi'il yang membutuhkan objek. Jadi kalau di dalam bahasa Indonesia SPO ada subjeknya, ada predikatnya, dan ada objeknya. Kalau dalam bahasa Arab ada fi'il, fa'il, dan maf'ul bih. Sementara fi'il lazim ini yang tidak membutuhkan objek. Jadi hanya SP saja, subjek dan predikat saja begitu. Nah, bisa dilihat di sini contohnya adalah fataha Ahmadu al-baba. Fataha fiilnya ya atau predikatnya, Ahmadu subjeknya, dan al-baba sebagai objeknya. Maka kalau di mabni majhulkan menjadi putiha al-babu. Ya. Qara'a Muhammadun al-Qur'ana. Muhammad telah membaca Quran. Maka kalau di mabni majhulkan quri'a al-Qur'anu. Quri'a dibaca al-Qur'anu Quran. Quran telah dibaca. Jalasa Umaru indaka, telah duduk Umar di sampingmu. Dihilangkan failnya atau subjeknya menjadi julisa indaka, diduduki sampingmu ya. Nah, ini yang pertama merah ini adalah fi'il mabni maklum, artinya masih lengkap. Kalau muta'adi masih ada fi'il, fa'il, dan objeknya. Kalau seperti jalasa, nah di sini adalah ini fi'il lazim, maka masih ada fa'il dan keterangannya. Keterangannya bisa jar majrur dan juga boleh atau bisa dorob seperti di sini indaka ya dorob. Maka dorob dan jar majrur lah yang nanti akan pindah kedudukannya menjadi naibul fa'il ya ketika si kata Umar di sini dihilangkan, yang mana Umar di sini sebagai fa'ilnya. Nah, maka di sini bisa dilihat ya perubahan mabni maklum yang menjadi mabni majhul. Kemudian untuk membuat sebuah fi'il mabni maklum menjadi mabni majhul perlu diperhatikan ketentuan umum. Seperti di sini untuk fi'il madi itu didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum akhirnya. Sementara fi'il mudhari didomahkan awalnya kemudian difathahkan huruf sebelum akhirnya. Contohnya di sini adalah yang tadinya patahah menjadi futihah. Kalau patahah membuka, kalau futihah dibuka. Tadinya nasoro menjadi nusiro. Kalau nasoro menolong, tapi kalau nusiro menjadi mabdi majhul itu menjadi ditolong. Akroma ya, mabni maklumnya akroma memuliakan, mabni majhulnya menjadi ukrima dimuliakan ya begitu. Parroha menjadi purriha ya. Parroha bahagia, membahagiakan, kalau purriha dibahagiakan. Qotala menjadi kutila, ijtama'a menjadi ujutumi'a, ingkasaro menjadi ungkusiro, dahroja menjadi rija. Didomahkan awalnya dan dikasrohkan huruf-huruf sebelum akhirnya, sebelum huruf terakhir maksudnya. Kemudian kalau fi'il mudhari di sini contohnya yang tadinya yaftahu menjadi yuftahu, yang tadinya yang suruh menjadi yungsaru, yukrimu menjadi yukromu ya, didomahkan huruf awalnya yakni ya, yuknya. Memang awalnya sudah yuk ya, tapi nggak apa-apa. Kemudian ro ini yukri ya, asalnya kan kasroh, sekarang menjadi fathah karena mau dijadikan fi'il mabdi majhul. Maka yang tadinya yukrimu menjadi yukromu. Ya, yuparrihu menjadi yuparrohu, yukotilu menjadi yukotalu, yajtamiu. Nah, ini yajtamiu menjadi yujtama'u ya. Kemudian yang kasiru menjadi yung kasaru ya.
Yudah riju menjadi yudah roju, ya, didomahkan huruf awalnya dan dikasrohkan huruf sebelum akhirnya, huruf sebelum huruf akhir. Kemudian ada juga perubahan lain, ada ketentuan-ketentuan lain yang memang khusus di sini untuk fiil madi. Kalau fiil mudhari tidak ada perubahan lain selain tadi didomahkan awalnya dan dikasrohkan sebelum huruf akhirnya. Tapi kalau fiil madi ya, ini ada beberapa ketentuan lain seperti di sini yang pertama jika awal fiil madi merupakan huruf ta, ya, seperti yang tadinya dahroja menjadi tadahroja dan taknya ini disebut tak mutawa'ah. Maka huruf keduanya didomahkan. Ya, yang tadinya dahroja kemudian ada huruf ta ditambah menjadi dengan ta menjadi tadahroja, maka mabdi majhulnya menjadi tuduh rija, ya kan? Huruf awal dan huruf kedua didomahkan. Huruf akhir tetap sama seperti tadi di awal dikasrohkan, ya. Kasaro menjadi takasaro. Ya, ini ada wajannya takasaro menjadi tukusiro. Nah, kalau gofala asalnya kemudian ditambah dengan tak dan alif di antara fa fiil dan ain fiilnya menjadi tagofala, maka mabni majhulnya menjadi tugufila. Di sini ada beberapa perubahan lain sebetulnya, tetapi ini bukan ketentuan mabni majhul, ya. Ini kan tagofala alif, kenapa jadi wawu? Ini ketentuan lain yang keluar daripada mabni majhul. Ketentuannya adalah si huruf elat atau si alif di sini maka harus mengikuti kepada harkat sebelumnya. Kalau tagofala harkat sebelum alif itu kan fathah, maka mengikuti kepada yang layak, yang munasib menjadi alif, ya. Tapi kalau goinnya sekarang merubah menjadi domah, maka huruf yang munasib untuk domah itu bukan alif lagi, tetapi adalah waw. Sehingga yang tadinya tagofala si alif ini berubah menjadi waw sehingga dibacanya tugufila. Ketentuan yang kedua, jika awal fi'il madhi merupakan huruf hamzah wasol, maka ketiganya dikasrohkan, ya. Maka huruf yang ketiganya itu ketiganya bukan dikasrohkan, ya, maksudnya adalah didomahkan, maaf ini ya salah ketik. Jadi kalau kodaro menjadi iktadaro, ini kan ada hamzah, ya, iktadaro, maka hamzahnya ini hamzah wasolnya, sehingga dibacanya menjadi uktudiro, ya. Huruf yang pertama alif, huruf yang ketiga adalah ta, jadi didomahkan. Kemudian hala istahla menjadi ustuhliya, ya, seperti itu. Kemudian ketentuan yang ketiga, jika huruf kedua fi'il madhi merupakan huruf ilat, maka boleh 3 cara ini, ya. Boleh 3 cara. Ya. Contoh di sini kola itu boleh dibaca kula. Boleh dibaca juga kila. Boleh dibaca juga ismam, yaitu antara domah dan kasroh, ya. Antara kula dan kila menjadi kula, seperti itu. Kalau ba'a, ya bisa bu'a, ya. Ba'a itu kan menjual. Kalau dijual bisa bu'a, bisa bi'a, bisa bu'a. Jadi antara bu'a dan bi'a itu ismam, ya. Kemudian jika huruf kedua fi'il madhinya huruf ilat wawu, huruf ilat itu kan 3, ya, ada alif, ada wawu, ada iya. Nah, sekarang jika huruf kedua fi'il madhinya itu huruf ilat wawunya, ilatnya ilat wawu, dan bertemu dengan domir mutakalim atau bertemu dengan domir mukhotob atau bertemu dengan domir gaib, maka huruf pertamanya harus dikasrohkan dan boleh diismamkan seperti sama. Ini sama itu kan yang kita lihat memang alif, tapi sebetulnya alif ini huruf elatnya adalah yang aslinya itu wawu. Bisa diketahui dari mana? Dari masdarnya itu saum. Saum itu racun. Nah, kemudian bertemu dengan apa? Bertemu dengan domir mutakalim seperti itu. Domir mukhotob seperti tum. Ya, domir gaib seperti mu, ya, di sini ada wawu, ya, seperti itu. Yang takdirnya adalah hum. Maka itu harus dikasrohkan. Sim, ya. Jadi tadinya sama, kalau bertemu dengan tu menjadi sim tu. Atau bertemu dengan mukhotob menjadi simtum, atau dengan gaib menjadi simu, seperti itu. Nah, kalau ini ketentuan yang kelima, kalau
ilatnya ilat iya, huruf ilat tadi ilatnya ilat wawu ya. Bagaimana kalau huruf ilatnya itu ilatnya adalah iya? Dan sama bertemu dengan mutakalim atau mukhatab atau gaib, maka itu bukan dikasrohkan tetapi didomahkan ya. Itu harusnya didomahkan seperti ba'a. Ba'a itu sebetulnya bukan alif ya. Elatnya itu tetapi adalah iya, bisa dilihat masdarnya itu baiun, bai ya, maka kelihatan huruf elatnya itu iya. Maka itu mah harus didomahkan. Ya, kalau ba'a menjual, kalau saya menjual ya, maka itu bu'tu. Nah, bu'tu kalau saya menjual. Tapi kalau saya maaf, bukan bu'tu, kalau saya menjual menjadi bi'tu. Nah, tapi kalau saya dijual berarti bu'tu ya, bu'tu ya. Kemudian kamu sekalian laki-laki banyak dijual menjadi bu'tum ya. Kalau mereka laki-laki banyak dijual menjadi bu'u ya. Nah, baik sama maupun ba'a ini memiliki kewajiban kalau sama ya, contoh sama di sini harus dikasrohkan dan kalau contoh ba'a ini harus didomahkan, maka sama-sama boleh ya, boleh diismamkan ya. Kalau tadi ketentuannya harus ya, tapi kalau ketentuannya boleh itu untuk ismam antara domah dan kasroh menjadi semte, semtu ya. Kalau butu menjadi be'te ya, antara bu'tu dan bi'tu ya, antara domah dan kasroh menjadi be'te seperti itu namanya ismam. Kemudian masih ada ketentuan lain yang menyangkut fi'il madi. Di sini yang keenam, jika fi'il madinya mengikuti wajan ifta'ala dan infa'ala, tapi ain fi'ilnya merupakan huruf ilat, maka boleh didomahkan, boleh juga dikasrohkan, juga boleh diismamkan. Yang mengikuti wajan ifta'ala contohnya adalah ikhtaro ya, wajannya ikhtayaro sebetulnya ya. Ikhtayaro ya. Ya gitu, tapi kan mengikuti kewajiban ibtala, maka tadi itu boleh didomahkan uhturo, boleh dikasrohkan ikhtiro, boleh diismamkan ikhtiro ya, antara domah dan kasroh. Juga yang mengikuti wajan infa'ala ya, in qawada ya. Ya, karena tadi ada huruf elatnya begitu ya, yakni adalah ain fiilnya ya, ain fiilnya pakai huruf elat, maka di sini boleh unkuda, boleh inkida, boleh juga enkeda ya, diismamkan seperti itu. Itulah beberapa ketentuan untuk fi'il mabni majhul ya. Fi'il mabni majhul ini nanti melahirkan naibul fa'il, kesananya lawannya mabni majhul itu adalah mabni maklum yang nanti akan melahirkan fa'il ya, begitu. Jadi sekali lagi kalau mabni maklum masih normal begitu, biasanya mabni maklum ini masih berawalan me seperti tadi nasoro menolong. Tapi kalau mabni majhul dirubah awalan me-nya menjadi awalan di, maka menjadi ditolong ya, ditolong. Itu fiilnya berubah menjadi nusiro. Begitu. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.